Bapak, Ibu yang dirahmati Allah, ini adalah Baiti Jannati, tempat yang senantiasa dihuni dan penghuninya mempersilahkan diangkat, diagungkan Asmaul Husna. Ya Allah, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Mintalah kalian kepadaku dengan menyebut-nyebut nama Allah adanya dalam Asmaul Husna. Tenang, nyaman ketika Allah hadir dalam hati kita. Nah, Bapak Ibu, ada satu hal yang akan kita coba telaah tentang bercermin diri. Pernah bercermin, Bu? Lebih lama mana ketika bercermin? Bapak-bapak, ibu-ibu? Ibu. Kenapa ya? Apa yang dilihat? Ya, ketika kita bercermin, ternyata bayangan yang dicermin itu persis sama atau beda? Sama, karena bahaya kalau beda ya. Misalkan ibu-ibu pakai jilbab merah, ternyata dicermin warna putih. Siapa yang dicermin gitu? Nah, cermin itu sama dan menjadi alat bantu yang setia. Jadi kalau kita ingin melihat wajah kita sesungguhnya, cermin itulah. Nah, siapakah cermin sesungguhnya? Bu, Pak, pernah nggak ketika bercermin itu kita nanya, terbersit dalam hati, ya Allah, ini wajah, apakah wajah yang tersenyum, dibukakannya taman-taman surga, atau sebaliknya wajah yang memerah, hitam legam karena ditampakkan bunga-bunga neraka. Kira-kira kalau mau jujur-jujuran, kita ini mudah nggak ya masuk surga ya dengan dosa yang sebanyak ini? Kira-kira ya. Tapi kalau ibu-ibu nggak ada dosanya kayaknya ya. Ibu ada dosanya nggak? Banyak? Banyak atau benar-benar banyak? Astagfirullahaladzim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan kita dengan sebentuk-bentuk, dengan sebaik-baik rupa, dengan sebaik-baik dan sesempurna-sempurna kejadian. Jadi mau mancung, mau pesek, mau hitam, mau putih, mau sawo matang, ini adalah tersempurna dalam pandangan Allah. Disempurnakan pada saat usia 120 hari, Allah jadikan nutfah menjadi segumpal darah. Allah segumpal daging jadikan lebih sempurna, dan Allah balut lagi dengan darah yang berbungkus daging. Tiba masa ditiupkan ruh, ternyata kita yang paling gagah berani berikrar, qalu bala syahidna. Kita menyatakan dalam pandangan Allah siap dengan amanah fitnah dunia. Ternyata kita ini udah deklarasi, proklamasi. Karena ini merah putih semua ya. Nah, dulu kita juga berikrar, sehingga kita yang terpilih disempurnakan oleh Allah lahir ke dunia ini. Masih ingat nggak, Bu, proses lahirnya? Mungkin kita mah nggak ingat, tapi ibu kita ingat ya. Kemarin saya takjiah, kemarin malam seorang ibu wafat, anak-anaknya nangis berseterusan. Kenapa? Karena ternyata merasa tiba-tiba, kan rahasia kematian itu tidak mengenal usia, tidak mengenal tempat, dan tidak mengenal waktu.
Jadi kalau kita ingin tahu kapan wafat kita nggak tahu. Ketika nangis berseterusan, saya tanya, ternyata putra-putrinya merasa kunci surganya sudah hilang dan sudah disia-siakan. Kenapa ya Allah tidak kemarin pas hidup? Saya benar-benar takzim, membahagiakan, memuliakan. Kalau sakitnya menggendongnya, ketika benar-benar susah mencebokinya. Ternyata nyesek gitu, nyeselnya itu nyesek banget. Dan penyesalan itu Allah bukakan ketika ibunda tercintanya wafat. Ada lagi saya diminta mentalkinkan, Ustaz, takdirnya Papa dalam kondisi sakaratul maut, diajak ke ruang ICU. CCU itu apa sih? Yang gitulah ya, udah darurat ya. Saya nggak ngerti medisnya ya. Kalau ada orang medis di sini bantu jelasin. Itu sudah nggak bisa ngapa-ngapain ya, mata terbuka tetapi agak melotot, dibimbing dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, tapi yang keluar bunyi yang saya dengar takut. Jadi saat ditampakkan segala bentuk rupa kejadian keburukan, dosa, kemaksiatan yang dialami semasa hidupnya, Allah gambarkan dalam bentuk CCTV sangat canggih menjadi positioning memory, sehingga ketika kata terakhirnya adalah takut, bukan la ilaha illallah. Ada lagi sama mentalkinkan juga yang begitu mudah. Begitu, mari kita ikuti, dibisikin di telinganya la ilaha illallah. Begitu yang ketiga ngikut. Begitu selesai lu mulai memejamkan mata. Masya Allah, tidak akan masuk neraka orang yang kalimat terakhirnya la ilaha illallah. Nah, kita pengennya begitu ya Bu ya. Nah, awalnya lahir, ujungnya wafat. Ini yang akan kita bahas. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Suka atau tidak suka, rela ataupun terpaksa, itulah yang pasti kita akan kembali menjumpai Rob kepada Allah. Oh, Ustaz, saya nggak bisa. Mau nggak bisa gimana? Ada lagi sahabat saya muda belia, usianya 36 tahun, seorang pejabat di sebuah instansi. Ajak olahraga, Ustaz, sepedahan yuk, ayo sepedahan, goes. Udah pulang ke rumah masing-masing, mandi. Begitu keluar dari kamar mandi, tiba-tiba badannya tidak seimbang dan kemudian jatuh. Cara-cara Allah mewafatkan itu wasilahnya beragam, tapi itu juga menjadi rahasia. Ada yang sakit dulu, ada yang sehat, ada yang usianya tidak ketahui, ada yang muda, ada 3 tahun yang lalu ada 3 anak wafat. Jalan-jalan di bekas, main-main di bekas galian ekskavator, galian apa tuh, air resistensi gitu ya. Jalan-jalan satu tercebur, yang 2 nolong, yang dua-duanya ikut tercebur, 3-tiganya wafat. Jadi macam-macam. Nah, mari kita bagi 3 fase kehidupan di dunia. Nanti kalau ke akhiratnya bersambung lah ya. Mudah-mudahan syariatnya, wasilahnya sampai dimudahkan melintasi jembatan Shirathul Mustaqim. Yang pertama adalah hari kemarin. Ini hari kemarin ini sudah tidak bisa dan tidak mungkin lagi dirubah.
tidak bisa lagi diulang, tidak bisa lagi direview. Kalau nyetel film kan masih bisa tuh flashback ya. Ini udah nggak bisa. Kita mau ngapa-ngapain juga bahasa Sundanya adu belajar gitu. Apa sih bahasa Indonesianya? Mati-matian kita pengen dibalikin yang kejadian tadi malam aja, nggak bisa. Ini nyata benar bahwa ternyata kita diberi batasan yang sangat inkrah qat'i, tetap, bahwa apa yang sudah terjadi tidak bisa diulangi. Coba tangannya gini-gini semua. Masa lalu biarlah berlalu. 1, 2, 3. Masa lalu biarlah berlalu. Karena tidak bisa diulangi. Ya. Jadi masa lalu biarlah berlalu. Bunda bawa mobil, bawa motor, berangkat ke pengajian. Selama berangkat dari rumah sampai ke sini, lihat spion terus, lihat ke belakang terus. Apa yang terjadi? Jadi tidak perlu kita terus-menerus menyesali masa lalu. Ya, karena tidak bisa diulang. Tetapi penting tidak melihat kaca spion. Sekali-kali atau seterusnya? Atau selamanya? Pas spion terus itu. Jadi hanya sekali-kali. Sepertiga malam terakhir, curhat, mengadu, mengeluh kepada Allah, nangis bercucuran air mata, maka Allah akan beri tutupan di padang mahsyar, akan berikan keteduhan. Nah, ibu-ibu sering nangis enggak? Kapan? Sepertiga malam terakhir. Ya enggak Bunda? Punya kebiasaan jam berapa ya? 2:30 cukup? 1 jam sebelum subuh lah ya, biar nggak repot. Anak saya di pondok di Pekalongan, 1:30 sudah tahajud, jam 2 sudah jiadah, tes Al-Quran, sampai subuh. Tidurnya 1/2 jam sebelum zuhur. Lagi ngejar sanad mungkin. Nah, mudah-mudahan Bunda di sini para pecinta Al-Quran. Tiap hari itu bangun 1:30 malam. Kenapa? Karena hidupnya Rasulullah SAW adalah banyak sekali bersujud kepada Allah di sepertiga malam terakhir. Makanya sunnah Nabi itu tidur itu diawalkan, jangan begadang Bu. Ibu-ibu rata-rata tidur jam berapa? Habis Isya lah kalau bisa ya. Habis Isya, kalaupun agak panjang jam 9 gitu ya, lep aja tidur. Jangan ini jam 11 masih, jam 12 masih. Siap tidur di awal supaya lebih awal bangunnya. Nah, kejadian-kejadian kita di masa lalu itu bisa dirubah atau tidak bisa dirubah? Yang bisa merubahnya hanyalah ampunan Allah. Jadi kita tidak akan selamat kalau tidak diampuni oleh Allah kejadian keburukan, dosa, maksiat, aib, kekurangan di masa lalu. Makanya berpasrah sekuat tenaga ketika ingat masa lalu, segeralah jadi ahli taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Setobat-tobatnya mujahadah, berusaha menjadi ahli istighfar minimal. Saya ketemu dengan alumni jamaah umroh. Ini nggak apa-apa nih sini. Ada ke medsos nggak apa-apa. Jadi singkat cerita masa lalunya tuh kelam. Perempuan, berjudi, utang, tiap ketemu orang ditagih,
udah nggak ada harapan. Tiba-tiba di tengah keterpurukan keluarga udah nggak ada yang mau kenal, datang ke seorang ulama, dikasih nasihatnya sederhana, bisa tidak? Gak usah menunggu mulai malam nanti, bangun sepertiga malam terakhir. Kalau sempat tahajud alhamdulillah, kalau enggak minimal 2 rakaat, tidak pun maka istiqomahkan sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahlika wa wa'dika mastata'tu Ustaz kepanjangan, cukup dengan istighfar. Ulang, sama keluarganya udah gak ada yang peduli, tapi dia masuk ke musola. Ini pengakuannya kan, Ustaz saya tidak ada pekerjaan lain, bangun 2:30 saya baca istighfar, baru berhenti ketika ketemu azan subuh. Lalu sholat subuh, saya tidak keluar dari masjid, langsung melaksanakan syuruk. Menunggu datang waktu duha, saya baru berhenti baca istighfar. Yang terjadi Bapak Ibu, sekali berzakat 1 bulan 1 miliar. Ngeri ya? Ngeri gak? Dahsyatnya taubatan nasuh, dahsyatnya istighfar. Jadi kalau ingat masa lalu, ketemu anak, astagfirullah, maafin Abi ya, Abi belum mengenalin Allah, belum mengenalin perjuangan Rasulullah, belum mengenalkan bagaimana hebatnya para sahabat Nabi. Yang ada ketemu anak itu, berapa tabungan? Udah bayar SPP belum? Terus apa lagi? Jajan dan lain sebagainya, aneka produk disebutkan. Beli tas ini, beli sepatu ini. Kapan kita dengan anak bersua berbicara dengan kenal Allah, ma'rifatullah, kenal Rasulullah, ma'rifatul Rasul. Juga Pak Ibu. Jadi kalau ketemu anak itu jadinya istighfar. Astagfirullah, nak, maafin mama ya, mama sampai saat ini belum mengenalkan Allah kepadamu. Elus kepala didekat, itu maaf bunda, nyes itu ke anak itu, ruhnya masuk tuh. Daripada kita ngobrolnya dunia terus. Nah nanti kuliah di mana, sekolah, nanti siapa jodohnya, terus aja. Kita lupa langsung nyantolnya kepada yang menciptakan anak kita, nyantolnya langsung kepada yang maha memberi rizki. Jadi kalau ingat masa lalu, kita hanya bisa diselamatin oleh yang maha memberi ampun. Al-Ghafur, Innallaha Ghafurur Rahim. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya. Mana yang lebih bahaya, dosa orang lain atau dosa diri kita sendiri? Jadi sebetulnya yang harus membuat kita takut adalah ketika kita melakukan dosa. Bentuknya bisa zolim kepada orang lain, zolim kepada pasangan, zolim kepada anak, zolim kepada tetangga. Sebetulnya yang akan meluluh lantakan diri kita itu adalah dosa kita sendiri. Maka ketika ingat masa lalu, stop. Masa lalu biarlah berlalu, hari ini bahagia saya. Coba, masa lalu biarlah berlalu, hari ini bahagia saya.
Ayo Bu, bahagia, jangan menderita. Ibu tuh wajahnya wajah bahagia, wajah menderita. Ayo atuh kita syukuri, desah napas masih sempurna, penglihatan masih sempurna, betul tidak? Ini hidung masih bisa membedakan mana yang wangi dan mana yang tidak wangi, kan gitu ya? Betul tidak? Abi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hari ini sepenuhnya kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk menentukan masa depan dan untuk merubah masa lalu. Hari ini masa lalunya pakai istighfar, pakai taubat, masa depannya pakai prasangka baik kepada Allah. Inna abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Hati-hati dengan prasangka buruk, akan jadi prasangka buruk. Maka gantilah segala prasangka buruk dengan prasangka baik. Banyaklah kisah-kisahnya ya, kisah nanti. Jadi hari ini adalah momentum, kesempatan yang harus membuat kita lahap sekuat tenaga, sekuat kuatnya. Apa saja bisa dilakukan, sekecil apapun jadi kebaikan. Jadi jangan biarkan nganggur. Nganggur itu dia bingung apa, tapi lakukan. Ya, bergerak, bersyukur, bergerak, bersyukur. Apa kalimat yang paling ringan dan bisa dimujahadahkan? Riyadhahnya adalah kulil hamdulillah. Selalu dengan istighfar, hari ini dengan alhamdulillah. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Bersyukur, karena di situ akan berlaku janji dan jaminan Allah. Siapa yang bersyukur akan ditambah, tambah rezekinya, tambah nikmatnya, berlimpah, berlipat-lipat. Ya. Tadi Pak Haji Adi nanya, Ustaz, di Kampung Tauhid kemarin bangun apa? Alhamdulillah sudah selesai bangun satu masjid akhwat, 200 juta Pak Haji. Ketika Allah mudahkan, mudah. Amalannya nggak ada. Amalannya adalah dengan hamdalah. Sholat Jumat, ada rombongan satu keluarga berhenti ingin sholat Jumat. Tengok-tengok masjid. Yang mana ini di sini Pak Ustadznya? Yang ini. Titip untuk masjid ya, bangunkan masjid baru. Dipikirnya bisa saja, pas dibuka 700 juta. Ngeri kan bunda ya. Kemarin baru diresmikan. Jadi kalau main ke sana sekarang, alhamdulillah ada masjid yang apa disebutnya tuh ya, ice kitchen gitu. Nah jadi kita harus melihat bahwa pada hari ini layak disyukuri. Alhamdulillah anak-anak sehat. Alhamdulillah. Terus aja alhamdulillah. Ya. Tinggalkanlah segala hal yang sifatnya mengeluh. Ya. Hati-hati keluhan hari ini menjadi kenyataan di masa depan ketika diprasangkakan. Khawatir jadi kabul di sisi Allah. Coba menurut Bapak Ibu mana yang bagus, ramah atau marah? Latagdob walakal jannah. Tidak masuk surga orang yang marah. Ya udah kita nggak usah ada marah-marah. Coba ke anak-anak suka marah atau suka ramah banyak. Ya, ibu ke suami suka marah atau suka ramah? Lemah lembut. Nanti kalau ada suami juga ditanya. Ya, ganti hari ini apapun yang sifatnya satu tidak disukai Allah, dua kira-kira Allah tidak ridho, ini judulnya keburukan,
ganti, saya ingin merubah dengan hal yang berlawanan dengan keburukan, hanya kebaikan. Ada terbersit prasangka buruk, ganti dengan prasangka baik. Sekarang lagi kosong pikiran, ganti dengan zikrullah. Ini waktu tidak ada yang dikerjakan, ambil Al-Quran, tilawah, pahami terjemahnya, nyes gitu. Jadi tiada waktu kecuali frekuensinya melesat kepada Allah. Siap nggak nih? Semangat hari ini ya. Bersyukur tidak? Alhamdulillah. Jangan baru duduk di majelis ngeluh, ceritanya keluhan. Sekarang ceritanya kebaikan. Ini nyata, ya. Ada teman saya setiap diberi amanah tugas umroh judulnya. Ketika lewat di Talang Emas, dia doanya satu aja. Gak usah saya sebut lah, doanya itu. Begitu pulang kejadian. Ada lagi yang berangkat mintanya juga ketemu jodoh, pulang jadi berjodoh. Jadi beragam sekali budak. Ketika hari ini dimaksimalkan dengan lautan syukur, lalu isi dengan munajat untuk di hari esok. Jadi kepada hari esok itu, di hari ini adalah prasangka baik dan doa. Ya, kita jadi ahli doa. Ad-du'a'u kul ibadah. Doa itu puncaknya ibadah. Doa itu senjatanya orang mukmin. Kenapa tidak kita pakai? Minta ke Allah. Kita tuh seringnya ngandelin ikhtiar. Bisnis pakai akal sehat, ikhtiar. Jarang pakai minta ke Allah. Ya, bisa dipahami nggak? Ya, kemarin sore ada inisial Y, ya, inisial Y dari Surabaya. Kalau saya cerita di sini juga nggak tahu. Tiba-tiba ada yang mau jual tanah, begitu tahu yang mau belinya adalah para pendakwah di belakang ibadah gereja itu. Apa yang terjadi? Langsung dikasih harga separuh, dirubah jadi 12 kapling sehingga para pendakwah itu bisa nyicil tanah dengan harga yang sangat murah. Jadi niatnya adalah mau berbisnis tapi membantu para pendakwah. Apa yang terjadi, Bunda? Allah karuniakan beliau di hari pernikahannya karena pengusaha muda. Apa yang terjadi? Ada yang ngasih hadiah 10 hektar untuk pernikahan. Coba ya, membantunya hanya 1/4 hektar, itu pun diperniagakan, diperjualbelikan, tapi ketika disisipkan ada niat yang bagus terkait dengan ibadah kepada Allah, maka ternyata apa yang terjadi? Allah berikan berlipat. Ini nyata-nyata. Kemarin asar saya teleponan dengan beliau. Ustaz, saya dapat anugerah, dapat karunia berlimpah, tidak disangka-sangka, sampai nangis di telepon. Ya, jadi kisahnya hanya membantu para pendakwah di tempat pendangkalan akidah, tempat para missionaris. Bisa dipahami ya? Jadi hari ini pastikan kita penuhi dengan lautan syukur. Bluetooth mode. Alhamdulillah. Oh, pakai Bluetooth ya. Ya. Jadi hari ini pastikan kita penuhi dengan lautan syukur. Ya. Saya pernah ketemu dengan Pak Ari Ginanjar di Istiqlal sebelum beliau tausiah, saya dampingi. Ustaz, tahu nggak? Saya mau cerita beliau. Ketika bangun gedung 165, menara 165, baru 2 lantai mangkrak, dililit utang, tidak kebayar, 2 tahun bingung dari mana ngebangunnya. Ternyata wasilahnya dapat nasihat dari ayahnya almarhum orang Palembang. Apa yang terjadi nasihatnya? Setiap kali ketemu orang, doakan dengan doa kebaikan. Kamu tukang jamu, ya Allah, lariskan jualannya ya Allah.
Jadi nggak ada keburukan. Ketemu dengan polisi, didoain, ya Allah jadikan polisi yang amanah. Terus doain. Ternyata berlaku di situ, apa yang didoakan diaminkan dan dibalikan doanya menjadi doa malaikat untuk dirinya. Sampai berpuncak pada satu gedung yang mangkrak, beliau doakan, ya Allah gedung ini mangkrak, mohon kepadamu supaya dimudahkan, dicepatkan, dibangunkan. Ternyata gedungnya yang dipercepat oleh Allah. Jadilah menara 165. Jadi ini saya berikan testimoninya nyata, real, ya Bapak Ibu. Nanti banyak sekali ya. Qadarullah saya malu lah sama Allah ya, bertugas jadi petugas umroh. Insya Allah hari Selasa besok berangkat lagi Bunda ya. Terus nanti pulang tanggal 1, tanggal 5 Insya Allah berangkat lagi. Gitu aja betul. Ya, cuman nggak pakai uang gitu. Ya, kalau Bunda kan pakai uang ya. Nanti kalau yang pakai uang daftar ke Pak Edi dan ke Bunda Ana ya, bersama UAS ya, Insya Allah. Nah jadi ada beberapa yang saya melihat dengan mata kepala sendiri, banyak sekali ketakjuban. Diibaratkan masa depan itu penuh rahasia dan kita sama sekali tidak berpengetahuan. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang Maha mengetahui, engkau sama sekali tidak berpengetahuan. Jadi kita tidak akan tahu apa yang terjadi nanti siang. Pada zuhur saya acara di Unsri di Indralaya. Tapi kita nggak tahu nanti di jalan berapa. Nah, ada testimoni nyata. Jadi sahabat alumni Jamaah Umroh itu naik pesawat. Antri naik pesawat dari Jakarta ke Surabaya, tiba-tiba di cancel semuanya, dibatalkan, harus di-refund, ngamuk-ngamuk lah. Nah beliau bersama 3 orang memilih refund, gak jadi berangkat. Yang sisanya ternyata memilih reschedule dengan penerbangan berikutnya. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Hanya dalam ukuran beberapa jam setelah reschedule pesawat terbang, terperosok pesawatnya, kecelakaan, dan rata-rata semuanya dirawat di rumah sakit dalam kondisi penyakit berat dan sebagian berpulang ke rahmatullah. Nah si 3 orang ini ngumpul ya, pas berangkat umroh, ngobrol. Ternyata salah satu wasilahnya adalah kegemaran ketemu orang itu suka nyisip-nyisip. Ketemu tukang parkir nyisip, ketemu tukang cleaning service nyisip. Nggak seberapa katanya, nggak seberapa. Tetapi itu menjadi kebiasaan dan menjadi pembiasaan. Allah menolong seorang hamba selama hambanya menolong hamba Allah yang lain. Masya Allah. Ya, jadi kita berpikir masa depan itu pakai prasangka baik. Sampai di dalam beberapa banyak literatur, maka kita harus meyakini ketetapan Allah itu akan terjadi ketika kita berprasangka terbaik kepada Allah dengan sepenuh keyakinan. Manjada wajada. Banyak mana sih prasangka buruk atau prasangka baik? Biasanya ini jangan-jangan duh nanti gimana, terus aja. Jadi yang dipikirkan itu negatif. Kenapa tidak kita rubah jadi energi positif? Setuju nggak ini Bun? Ya, ramah, senyum, bahagia, jangan tercuri jadi menderita untuk hari ini.
ke pengajian ke sini Bunda, bahagia atau terpaksa? Ikhlas berarti. Ya. Jadi penuhi, kerjakan apapun ketika energinya ikhlas. Makanya orang-orang yang disebut merdeka itu adalah orang-orang yang tidak diperbudak, yang ikhlas. Full power kalau ikhlas itu. Sebelum berangkat nyuapin istri. Ya, suami ibu suka nyuapin istri nggak? Suapin tiap mau berangkat. Izin Pak. Panggilnya ayang bebek gitu. Suapin, ya. Minta saling mendoakan. Jadi maaf ya, coba kita pikirkan, buat apa saja yang membuat kita jadi tidak tercuri kebahagiaannya di hari ini. Itu akan menjadikan energi positif untuk masa depan. Optimis, bahagia. Setuju Bunda? Jadi gak nyesek kayak beban berat gitu, banyak sekali masalah gitu. Ya, kalau bisa dimudahkan, jangan dipersulit. Bahagia itu mudah atau susah? Yang bilang bahagia itu sederhana. Maksud saya, yuk kita ambil hal yang paling mudah, hal yang paling praktis dalam pengajian-pengajian, gak usah pusing-pusing. Ngaji kitab, derajat ini, nah, sekarang kita latih bahagia. Supaya ibadahnya tumanina. Tumanina itu menikmati. Ketika sholat, ruku, sholatnya sholat bahagia itu beda. Beda dengan sholat terpaksa atau sholat rutinitas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, udah zuhur lagi. Datang asar, perasaan baru tadi zuhur, udah asar lagi. Tapi kalau bahagia, itu azan itu yang ditunggu-tunggu. Kapan datang azan? Maka maaf, pertolongan Allahnya begitu cepat, konektivitasnya itu cepat. Barusan hilang frekuensi nih. Ini apa? Mic ya, pakai apa namanya? Bluetooth. Ketika hilang frekuensi maka jauh hilang sinyalnya. Tapi ketika connect, langsung. Nah, bagaimana konektivitas hati kita kepada Allah itu harus cepat. Kita berjalan perlahan, Allah berlari. Kita berlari, Allah secepat kilat. Kita secepat kilat, Allah lebih dekat dari urat air nadi. Kita percepat konektivitas kita kepada Allah. Setuju nggak nih? Ya, turunannya amalan sehari-harinya. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Berzikirlah kalian kepadaku di saat berdiri, duduk atau berbaring. Makanya kalau kita sedang riyadhah, baiknya pakai alat bantu, kemana-mana bawa tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ya, dilihat ataupun tidak dilihat orang nggak ada efeknya. Jangan terpenjara oleh penglihatan orang. Ya, cukup ke Allah dan itu hanya jadi alat bantu. Tidak berarti orang yang bawa tasbih sedang ingat kepada Allah, tetapi setidaknya dengan bawa tasbih, alat itu membantu kita jadi selalu ingat kepada Allah. Yap ya. Makomnya tadi istighfar, sayyidul istighfar. Yang kedua riyadhah mujahadah dengan qul alhamdulillah. Penuhi hati kita dengan lautan syukur. Untuk masa depan kita isi dengan prasangka baik. Yuk sama-sama. Masa lalu biarlah berlalu. Hari ini bahagia saya. Hari esok rahasia Allah. Aku berprasangka baik kepada Allah. Oh, tidak ya. Oh, so. Ini namanya afirmasi.
hari ini, oh maaf bukan hari ini. Bu, ulangi Bu, siap Bu, ulangi. Ya, ya siap. Masa lalu biarlah berlalu. Ulangi, masa lalu biarlah berlalu. Hari ini bahagia saya. Hari esok rahasia Allah. Aku berprasangka baik kepada Allah. Kira-kira bisa nggak diamalkan? Mau nggak riado? Satu, perbanyak istighfar. Ya, astagfirullah. Nah, perlu maafin papa. Saya ke istri juga gitu. Assalamualaikum Umi, maafin Abi ya. Abi itu belum bisa jadi contoh yang baik buat Umi. Nangis pas saya bangun. Jadi karena sejatinya kalau kita tidak berkawan di dunia, nanti kita bertempur di akhirat. Sebagian dari anak-anak dan istri kita menjadi musuh yang nyata pada saat di padang mahsyar. Mereka jadi menuntut. Kak kawanin apa? Baikin, akrabin. Setuju nggak Bu? Kan nanti anak kita itu nuntut kita Bu. Ya Allah, dulu mama saya nggak pernah ngajak saya ke majelisnya sendiri saja. Saya nggak pernah diajak. Benar nggak Bu? Kalau anak ngomong gitu nanti di padang mahsyar. Makanya besok pengajian ibu bawa anak-anaknya ke sini. Boleh nggak Bu? Remaja putrinya. Ya jangan-jangan mereka diajaknya ke mall, ya nggak belanja, weekend, liburan, ke majelisnya kapan? Ya, ke masjid. Ya anekdot yang sering saya sampaikan, kan boleh dipukul tuh anak kalau nggak ke masjid, kalau usia sudah balik atau 10 tahun laki-laki. Dipukul dia ke masjid, tapi ke masjidnya terpaksa. Ada anak yang nangis karena pukulan ayahnya. Kenapa nak kamu nangis? Dipukul ayah. Kenapa dipukul ayah? Saya disuruh ke masjid. Terus kenapa kamu nangis? Iya, papa gue nyuruh gue ke masjid, padahal papa gue gak pernah ke masjid. Artinya kebersamaan, keteladanan, qudwah itu menjadi keseharian untuk bahagia bersama. Jadi bahagia itu dipupuk dari sekarang, jangan nanti Robbana fid dunya. Doanya bagus. Ya Allah, bahagiakan kami di dunia, bahagiakan juga kami di akhirat. Nah di dunianya sekarang kayak penjara. Ya. Ya bagi yang sepuh-sepuh, saya usia 50 sekarang, setengah abad. Insya Allah mau lahiran cucu, doain. Pengalaman perdana. Jangan rusak kebahagiaan. Maksud saya, iya berjuang iya, tapi bahagia jangan ditinggalkan. Ya, setuju nggak Bunda? Mau kebahagiaannya tercuri? Ibu-ibu pengen mana? Bahagia atau menderita? Biasakan lakukan apapun dengan rasa bahagia. Masak bahagia, nyetrika bahagia, ngopel bahagia, Masya Allah. Bisa dipahami ya? Itulah yang akan menjadi energi positif. Karena beda. Orang yang semangat ibadah dengan orang yang biasa-biasa saja beda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia sebelum azan sudah terpekur, siap mendengar azan. Dia sudah siap menunggu qomat. Bahagia banget. Mungkin bagi Bunda yang sudah pernah umroh, bagaimana memburu Masjid Nabawi dan Masjidil Haram berangkat dari hotel itu. Nah seperti itulah kemabruran kita saat kita pulang ke Indonesia. Terus tarikan semangat. Jangan waktu umroh semangat gitu ya, pas pulang ke sini melandai. Ya, siap nih diamalkan. Ini sepertinya sederhana, simple, bahkan mungkin remeh. Tapi maaf, amalan kecil ini kalau kita dawamkan,
istiqomahkan, Masya Allah. Amalan yang saya pernah berikan, ingat nggak yang surat Al-Muzammil? Ingat nggak? Sudah belum diistiqomahkan? Ada efeknya nggak? Ketemu ya salah satu penjaga makam Baqi. Ternyata beliau seorang pemuda dari Afrika, seorang syekh. Ngasih amalan, ternyata beliau masih keturunan Bilal bin Rabah yang terompahnya sudah ada di surga. Lihat surat Al-Muzammil ayat 9. Karena sederhana, tapi yuk kita amalkan juga. Rabbul Masyriqi wal Maghribi la ilaha illa huwa fatahid waqid. Timur dan barat adalah kerajaanku, kekuasaanku. Ya, tiada pelindung yang terbaik selain aku, kata Allah. Maka tempat meminta, tempat berlindung, tempat memohon, back to Allah. Dari ayat 1 sampai 8-nya perintahnya tahajud. Kapan itu back to Allah? Spesial, only sepertiga malam terakhir. Qumil laila illa qalila. Mau enggak Bu, berjuang yuk. Tahan, gak apa-apa lah siangnya ngantuk-ngantuk, tapi malamnya berjibaku gitu. Kan sekarang udah banyak waktu kalau malam ya. Ibu, maaf, suami ibu suka ngebangunin kan tengah malam. Terus kalau dibangunin sama suami, ngapain suami ibu sama ibu? Tahajud ya. Alhamdulillah. Tahajud dulu Bu. Ya. Saya nggak bosan-bosan nih di sini. Ya. Kenapa? Karena banyak sekali yang sudah jadi pembuktian. Nyata sekali perubahannya. Ya. Karena kalau kita ngandelin kita nggak bisa ngerubah anak kita. Ya. Kemarin saya ketemu hari apa ya? Oh, hari Ahad kemarin. Ketemu dengan salah seorang yang konsultasi. Anaknya di sekolah di STM. Pak Ustadz, anak saya kok makin disekolahkan makin nggak mau sekolah. Jadi berangkat dari rumah ke sekolah tapi tidak sampai di sekolah. Kedua, kok anak saya jadi perokok, padahal sekolah itu adalah pendidikan terbaik. Yang ketiga, anak saya bergaulnya kok dengan geng. Ini sedang saya kasih PR. Mudah-mudahan nanti kalau ada edisi lanjutkan, ini lagi di PR kan. Ya, coba menyentuh anak, tapi biasakan malamnya qiyamul lail. Lihat ada nggak perubahannya. Masya Allah. Guru SD, guru SMP, suami istri, anaknya nutup aurat, sakau, terjebak narkoba, ditangkap tim buser. Pak Ustadz, saya ini guru SD. Saya itu guru SMP, anak orang lain kami didik, anak sendiri kok begini. Pas ditanya, kata anaknya apa coba Bu? Maaf, baru sekarang saya cerita, inisialnya P. Apa itu sih Bu? Kapan ketemu papa marah. Jadi ngelihat papa itu takut. Ya ketemu singa dan harimau. Jadi lebih baik saya menghindar daripada ketemu papa. Bayangkan setiap ayahnya datang, setiap itulah dia menghindar. Terus mama gimana? Mama itu sudah beres ngajar, pulang sore. Sudah tidur, mama baru pulang. Terus ketika dipeluk nih bertiga nangis. Tapi sudah kalau terjadi, maka tiada obat kecuali hudalin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dibuka Al-Qur'an. Pas ditanya, maaf sudah berapa lama di rumah Bapak Ibu tidak membuka Al-Qur'an? Itulah Pak Ustadz, Papa dan Mama nggak pernah membuka Quran. Benar Bu? Iya Pak Ustadz, kami
Dapat Quran tuh pas nikah. Mahar kan, seperangkat alat sholat dan astagfirullah. Ambil Qurannya dipegangkan, begitu dipegangkan badannya gemeteran, nangis jadi-jadi. Ini nyata, Bapak Ibu. Ya, ketika ini terjadi, salah satu anggota keluarganya menyeru, "Pak Ustaz, bimbing saya 2 kalimat syahadat." Ya. Dari agama lain, dari Kristen Katolik, melihat bahwa ketika Al-Quran ditempelkan, dia melihat seperti ada cahaya keluar dari Al-Quran dan membuat adiknya menjadi sangat tenang. Iparnya bersyahadat. Jadi kembali kepada Al-Quran solusi. Pak Ibu ya, satu ayat, tapi kita baca ya terjemahnya. Jadi gini, tadarus sederhana itu ya. Suami saya nih ya, alif lam mim. Istri, dzarikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Terjemahin. Diskusikan. Gimana caranya? Tidak ada keraguan-raguan dalam Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Oh, gimana Bi? Kita sudah belum kalau ada masalah apapun buka Quran. Oh iya ya, PR kita catat. Jadikan komitmen. Komitmen saya dengan istri kemudian ada dalam Al-Quran. Jalan hidup kita adalah Al-Quran. Taraktu fikum amroini mata masaltum bihima kitabullah wa sunnati. Tidak akan tersesat selama-lamanya selama umatku berpegang teguh kepada Al-Quran. Nah, jangan-jangan Al-Qurannya ini sudah hilang. Hilang dengan WA, dengan TikTok, dengan apa lagi? Instagram, update status. Wah. Karena zamannya sekarang begitu ujiannya. Anak-anak sibuknya dengan HP, suami dengan HP, istri dengan HP, bersebelahan, tapi teman setianya adalah HP. Ini saya nyata, ke saya banyak yang datang bukan 1 kali 2. Masalah-masalah yang menjadi asbab hancurnya rumah tangga ternyata tidak bijak dengan HP. Jadi kalau saya ada masanya, begitu lewat maghrib sampai isya semua pegang Quran, semua anggota keluarga. Kemudian dari isya sampai menjelang tidur, ya Bapak Ibu kalau nelpon kadang-kadang tidak terangkat. Kadang-kadang kami matikan sinyalnya supaya tidak ada radiasi. Maksudnya itu udahlah jangan HP-an terus, saya ngobrol aja dengan istri, dengan anak-anak, sehingga berasalah ukhuwah, kasih sayang itu berasa. Sebaliknya Bapak Ibu, kisah nyata lagi. Ada bapak yang dengan anaknya masih usia SMP, anaknya nggak pernah mau ketemu bapak ibunya, tapi cukup lewat WA. Tolong itu pintu kamar kebuka, segera tutup. Ya Pak, tutup. Tapi kalau diteriakin, Dek, tutup pintunya tolong, nggak ditutup-tutup. Tapi kalau pakai WA ditutup. Bayangkan. Maka ayo Bapak Ibu, salah satu sarana mewujudkan kebahagiaan dalam rumah kita, jadikan baiti jannati. Namanya rumahku surgaku. Surga itu gimana sih? Membahagiakan, menyenangkan, adem, betah, sejuk. Ya, setuju nggak? Ya, kita hadirkan. Ya. Jadi masa lalu bisa nggak diulangi? Tidak bisa. Hari ini kesempatan, momentum, jangan tercuri bahagia. Udah bahagia aja. Ya. Ada satu kondisi, saya yakin Bapak Ibu juga pernah mengalami. Ada satu kondisi yang ketika tiba-tiba ada sesuatu yang diperlukan, apalagi orang tidak dikenal, yang membuat kita jadi harus mengurusnya.
Itulah ujian ikhlas. Hadirkan rasa bahagia. Pernah nggak Bu? Ada satu kejadian yang di situ medan perjuangan untuk bisa ikhlas itu berat gitu. Bertamu jam segini nggak ngasih kabar lagi, harusnya ngasih tahu dulu. Rawan. Waalaikumsalam, silakan. Apa kabar? Ada yang bisa dibantu? Sediakan minuman terbaik. Bahagia, rombah gitu. Disitulah ada berkah. Siap nggak nih? Jadi kalau hari ini jangan tercuri bahagia pokoknya. Tuh ketemu suami nih, PR ibu-ibu ya, bahagia kan suami. Suami paling berat adalah berlaku amanah. Berat. Jadi nanya ke anak tuh bukan sudah makan belum? Maaf sudah sholat deh. Baru sudah itu makan gitu. Senin Kemis saum yuk. Jadi percakapan WA keluarga itu saum, ya kemudian sholat, kemudian sudah duha belum, asik gitu. Tapi dilakukan dengan renyah, dengan bahagia. Gak usah kaku gitu Bu. Itu darah daging kita. Kita ingin bersama di dunia, kita juga ingin bersama di surga. Setuju kan Bapak Ibu? Itulah jiwa yang merdeka, bisa ikhlas. Kan terpenjara itu karena tidak ikhlas, sedangkan merdeka itu terbebas dari keterpenjaraan hati. Ya, maka urai, ikhlaskan. Siap ya diamalkan ya? Komitmennya ya. 1, siap jadi ahli istighfar. Hafalkan Sayyidul Istighfar. Ya, jadilah ahli taubat dan taubatnya taubatan nasuha. 2, jalani kegiatan apapun menjadi momentum yang membahagiakan, bukan sesuatu yang harus didramatisasi jadi menderita. Lawan diri kita, musuh diri kita adalah diri kita sendiri. Jangan sampai berubah jadi dosa. Sesuatu yang akan menakutkan kita di masa depan adalah dosa kita sendiri, bukan dosa orang lain. Jadi kalau saya kemarin tausiah terakhir dengan keluarga Umi, hadirnya Abi adalah ujian bagi Umi. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Apakah Umi bisa berbuat terbaik buat Abi? Hadirnya Umi buat Abi juga sama, ujian. Apakah Abi bisa berbuat yang terbaik untuk Umi? Anak-anak juga sama, panggil anak. Karena yang 2 mondok, jadi ada 2. Nih Abi nih wasiatnya begini. Suatu saat Abi Umi nggak ada, ini kakak beradik ini harus saling bahu membahu, tolong menolong, bisa enggak satu sama lain berebut menjadi ladang amal yang terbaik. Akhirnya kebentuk Bu, ada minuman, mempersilahkan duluan. Kakak minum dulu. Padahal dia haus, dia pengen. Si kakak juga menghormati. Yang bikin aja dulu. Dorong lagi gitu kan. Tapi kita jadi, Masya Allah. Ya, bagaimana mahligai Islam itu hadir dalam rumah tangga kita. Ya, baru berpikir masa depan, sama sekali kita tidak berpengetahuan, maka dahulukan prasangka baik, utamakan doa, minta ke Allah. Dan sebaik-baik doa sertakan afiat. Afiat itu keselamatan. Ya. Jadi minta selamat, minta sehat. Allahumma afini fi badani, ya Allah sehatkan badanku. Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Semuanya minta selamat. Ya. Sebagai penutup nanti kita dialog. Ada seorang ahli ibadah yang dia setiap hari dikasih roti oleh kakaknya, kakak beradik. Kakaknya seorang pebisnis sukses dunianya. Akhirnya dia dermawan ngasih ke adiknya. Adiknya itu karena difasilitasi, disediakan sama kakaknya, akhirnya dia jadi ahli ibadah. Di masjid, doa, itikaf. Tiba-tiba dalam doanya terbersit, ya Allah, andaikan kau kirim 2 potong roti setiap hari,
maka aku cukup akan menjadi ahli ibadah kepadamu. Qabul. Di masjid dia dituduh mencuri, dimasukkan ke penjara, dan di penjara dia dapat 2 potong roti setiap hari. Dia lupa doa afiyah, doa minta selamat. Mintanya 2 potong roti setiap hari dan pengen jadi ahli ibadah, tapi ditempatkannya di penjara. Jadi penting gak minta afiyah, minta keselamatan. Makanya disebut oleh ulama doa satu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Siap ya? Diamalkan? Siap mujahadah? Riadohnya serius? Nah, prasangka baik saya. Kalau ini sanggup kita amalkan, nanti akan kebuka rahasia Allah berikutnya. Dimudahkan urusan, batin jadi tentram, ya, dicahayai oleh Allah. Tidak ada yang bisa mencahayai kecuali cahaya Allah. Tidak ada yang bisa menenteramkan kecuali dari Allah. Tidak ada yang bisa memberi jalan keluar kecuali Allah yang membukakan. Mati-matian kita strategi bisnis mau bagaimanapun, kalau Allahnya nggak suka, nggak kebuka. Nah, mudah-mudahan wasilah riyadhah mujahadah ini menjadi jalan pembuka pertolongan Allah. Begitu ibu-ibu, yuk ngobrol dulu. Ada ayat. Siap-siap. Astagfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah ya Rabb, jadikan tempat ini tempat yang Kau berkahi. Jadikan majelis ini majelis yang Engkau berkahi. Jadikan siapapun yang hadir di sini Engkau berkahi. Engkau berkahi rumah tangganya. Engkau berkahi pasangan hidupnya. Engkau berkahi masa depan putra putrinya. Engkau berkahi dunia dan akhiratnya. Ya Allah ya Rabb, bukakan hati kami ya muqallibal qulub. Sabit qalbina ala dinika wa ta'atik, agar hati ini benar-benar berlabuh mencintaimu, tunduk patuh kepadamu, merasa hanya takut olehmu. Ya Allah ya Rabb, jadikan hati ini hati yang merasa terjamin olehmu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, bukakan dari setiap kesulitan menjadi kemudahan, dari setiap himpitan menjadi kelapangan, dari setiap kebencian menjadi rasa cinta dan sayang. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sayangi diri kami, karuniakan kepada kami perilaku mulia Rasulullah SAW. Ya Allah, sampaikan salam kami kepada Rasulullah SAW. Undang kami ke Baitullah ya Allah, undang kami ke Baitullah ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum, wafatkan diri kami husnul khatimah. Ya Ghafurur Rahim, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Ya Razzaq, limpahkan rezekimu yang halal thayyibah, yang berkah ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
ذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga semua yang kita lakukan ini tercatat di sisi Allah sebagai ibadah. Satu hal yang sekarang saya sedang dawamkan, sedang riadoh, saya membangun komitmen dengan istri, dengan anak. Mudah-mudahan jadi inspirasi ya. Saya bertekad di rumah itu tidak ada marah, dengan anak, dengan istri. Dan ini saya komitmen juga kepada anak-anak, supaya di antara anak-anak sendiri juga tidak ada marah. Karena marah itu sumbernya dari iblis, nafsu amarah, dan sama sekali tidak menyelesaikan masalah. Setuju Bapak Ibu? Ganti dengan senyuman. Ya, saya juga sedang berlatih, sedang belajar. Yuk, siap riadoh ya, siap mujahadah. Jangan tercuri rasa bahagia kita jadi penderitaan, tapi robah sesuatu yang aduh kayaknya derita, jadi bahagia. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.